Podcast Kesehatan, Dokter Rahayu. 3 jenis olahraga yang berbahaya untuk lansia. Banyak yang tidak sadar. Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast sehat bersama saya, Dokter Rahayu. Hari ini, saya ingin membuka dengan satu fakta yang mungkin membuat Anda terdiam. Setiap tahun, lebih dari 30% cedera serius pada lansia disebabkan oleh olahraga yang dilakukan dengan cara yang salah. Dan 70% dari mereka tidak menyadari bahwa olahraga yang mereka lakukan bukan hanya tidak cocok, tetapi berbahaya. Saya bukan sedang menakut-nakuti Anda. Olahraga memang penting, bahkan wajib. Tetapi jenis olahraga yang salah justru bisa mempercepat kerusakan sendi, memicu serangan jantung, menyebabkan patah tulang, bahkan menurunkan kualitas hidup secara drastis. Di episode panjang hari ini, kita akan membahas 3 jenis olahraga yang paling berbahaya untuk lansia, beserta alasan ilmiahnya, bagaimana tubuh lansia merespons olahraga tertentu. Kisah nyata para pasien saya, banyak yang sangat mengejutkan. Kesalahan-kesalahan kecil yang sering dianggap sepele, olahraga alternatif yang aman, dan panduan langkah demi langkah untuk olahraga yang benar. Tujuan saya sederhana, membuat Anda tetap aktif, sehat, dan bugar, tanpa cedera. Karena satu cedera di usia 50-60 tahun, bisa membuat Anda tidak bergerak selama 6 bulan. Dan 6 bulan tidak bergerak, itu bisa membuat otot menyusut, sendi kaku, dan kualitas hidup merosot drastis. Jadi pastikan Anda dengarkan sampai akhir, karena pengetahuan ini sangat berharga untuk hidup sehat jangka panjang. Olahraga bahaya tanda pagar 1. Lari jauh, long distance running. Lari adalah olahraga paling populer di dunia. Murah, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja. Tapi, untuk usia 50 tahun ke atas, justru lari jarak jauh adalah salah satu penyebab cedera terbesar. Kenapa jadi berbahaya? Mari kita lihat perubahan tubuh lansia. 1. Tulang rawan menipis. Semakin usia bertambah, lapisan halus yang menjadi bantalan sendi akan menipis. Saat Anda berlari, beban di lutut bisa mencapai 2-3 kali berat badan. Kalau berat Anda 70 kg, lutut menerima 140-210 kg setiap kali kaki mendarat. Bayangkan tekanan itu terjadi ribuan kali dalam satu sesi lari. 2. Elastisitas tendon berkurang 25-40%. Tendon Achilles, tendon patella, semua lebih kaku. Energinya tidak bisa terserap baik, sehingga risiko robek lebih besar. 3. Jantung memompa lebih lambat. Di usia 20 tahun, denyut jantung maksimal bisa 200-an. Di usia 55 tahun, maksimalnya turun menjadi sekitar 165. Artinya batas aman berkurang. 4. Pemulihan melambat. Kalau anak muda bisa pulih dalam 24 jam, lansia butuh 48-72 jam. Kisah pasien lengkap. Pasien 1. Pak Darno extended 7 menit. Pak Darno, 58 tahun, pensiun dan ingin sehat. Ia ikut komunitas lari yang berisi orang-orang berusia 20-35. Mereka mengajak lari 5-7 km. Awalnya baik-baik saja, tapi minggu kedua, ia mulai merasakan nyeri. Bukannya berhenti, ia justru memaksakan diri karena ikut gengsi. Hari Minggu itu, ia pulang dalam keadaan lutut seperti ditusuk jarum. Malamnya tak bisa tidur, paginya ia tidak mampu menuruni tangga. Saat saya periksa dan lakukan MRI, hasilnya, meniskus robek dan tulang rawan lutut kiri menipis parah. Saya masih ingat wajahnya ketika mendengar diagnosis itu. Antara kaget, sedih, dan menyesal. Yang menyedihkan adalah, itu semua terjadi hanya karena ia memaksakan lari jarak jauh. Kalau saja ia memilih jalan cepat atau sepeda statis, luka itu tidak akan terjadi. Kisah pasien 2. Ibu Lilis. Ibu Lilis, 60 tahun, suka ikut event fun run. Saat lari 5K, dadanya mulai sesak di kem ketiga. Saat dicek petugas medis, detak jantungnya 165 bpm, angka yang terlalu tinggi untuk usianya. Setelah saya periksa lebih lanjut, ternyata ada aritmia ringan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Dengan kata lain, lari jarak jauh memaksa jantungnya bekerja di luar batasnya.
Kalau ia tidak berhenti waktu itu, kemungkinan besar beliau bisa pingsan di jalan. Kesimpulan, lari bukan olahraga yang salah. Yang berbahaya adalah lari jarak jauh untuk tubuh yang tidak siap. Untuk lansia, lebih aman jalan cepat 20-40 menit. Olahraga bahaya tanda pagar 2, loncat tinggi dan high impact workout. Yang termasuk kategori ini, senam aerobik high impact, jumping jack, lompat tali, step aerobik cepat, workout online yang banyak loncat-loncat, zumba high impact. Jenis olahraga ini memang menyenangkan, energik, dan bikin keringat cepat keluar. Tapi, untuk usia 50 plus, ini ibarat bom waktu untuk sendi. Kenapa high impact berbahaya untuk lansia? 1. Beban mendarat terlalu besar. Ketika Anda melompat 15 cm saja, beban jatuhnya bisa sampai 3-5 kali berat tubuh. 2. Tidak stabil. Lansia cenderung memiliki masalah keseimbangan. Satu gerakan salah bisa menyebabkan jatuh. 3. Tulang rapuh osteoporosis. Pada banyak lansia, tulang sudah mulai rapuh tanpa disadari. Loncat-loncat memperbesar risiko retak atau patah. Kisah pasien 3. Bu Ratna. Bu Ratna mengikuti senam setiap Sabtu di kompleks. Hari itu, instruktur membuat sesi olahraga yang banyak gerakan melompat. Semua peserta di grupnya berusia 20-35 tahun, kecuali dirinya. Saat sedang meloncat dengan ritme cepat, ia kehilangan keseimbangan. Kaki kirinya menekuk, tubuhnya jatuh. Hasil ronsen, tulang kering patah. Saat saya tanya apa yang paling ia sesali, jawabannya menusuk. Lebih besar dari, "Dok, saya cuma mau sehat." Bukan seperti ini. 3 months bed rest. Saat kembali pulih, ia tidak lagi percaya diri untuk bergerak cepat. Kisah pasien 4. Pak Wito. Pak Wito mengikuti video workout online. Instrukturnya muda, energik, penuh semangat. Gerakan jumping jacks muncul. Setelah sekitar 80 kali, krak, tendon Akilisnya putus. Ia sendirian di rumah saat itu, dan tidak bisa berdiri. Harus diseret ke sofa. Ketika saya melakukan pemeriksaan, kondisinya sangat jelas. Operasi, waktu pemulihan 8 bulan. Kesimpulan segmen 2, high impact workout bukan untuk lansia. Yang cocok adalah low impact aerobik, berenang, yoga, tai chi, sepeda statis. 3. Angkat beban berat. Strength training itu sangat penting. Namun yang bahaya adalah angkat beban berat. Apa saja risikonya? 1. Tekanan darah melonjak mendadak. Saat mengangkat beban berat, tubuh otomatis menahan napas. Ini disebut falsafah manever. Ini bisa membuat tekanan darah melonjak 2 kali lipat. 2. Saraf kejepit. Angkat beban berat sering membuat posisi punggung salah. 3. Bahu robek. Rotator cuff lansia lebih lemah. Salah angkat sedikit bisa robek. 4. Hernia. Pusing terlalu keras bisa membuat usus keluar dari dinding otot. Pak Joni. Pak Joni ingin terlihat bugar. Ia mengangkat barbel 40 kg tanpa pemanasan. Di rep ketiga, wajahnya memerah, pandangannya berkunang. Tekanan darah melompat dari 130/85 ke 190/100. Ia hampir jatuh pingsan. Olahraga aman untuk lansia. Olahraga aman bukan berarti lambat atau membosankan. Justru efektif, stabil, dan tidak berbahaya. Jalan cepat, renang, sepeda statis, tai chi qigong, strength training ringan, yoga khusus lansia, chair exercise. Semua olahraga ini meningkatkan keseimbangan, kekuatan otot, fleksibilitas, kesehatan jantung, kualitas hidup, tanpa risiko cedera berat. Kesalahan kecil yang sering dilakukan lansia. Tidak pemanasan, mengikuti ritme orang muda, latihan tanpa sepatu yang tepat, tidak minum cukup, ego tinggi, ingin terlihat kuat, tidak mendengarkan tubuh. Kadang bukan olahraganya yang bahaya, tapi cara melakukannya. Sahabat sehat, olahraga itu ibarat pisau. Kalau dipakai dengan benar, ia menjadi alat terbaik untuk menjaga tubuh tetap sehat. Kalau salah digunakan, ia bisa melukai. Mulai hari ini, pilihlah olahraga yang sesuai dengan usia Anda. Karena sehat bukan soal cepat atau kuat, tetapi soal konsisten dan aman untuk jangka panjang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga episode panjang ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga.